Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadiri sholat Jumat yang penuh dengan rahmat ini dengan penuh rasa bahagia dan tentunya dalam keadaan sehat untuk kita semua. Selalu marilah kita yang utama bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kesempatan ini yang telah diberikannya, sehingga dengan kehadiran kita di majelis sidang Jumat ini yang penuh berkah, kita dapat melaksanakan ibadah dengan penuh sukacita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Jamaah rahimakumullah, tentunya dengan kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah ini, marilah kita selalu mengutamakan untuk meningkatkan iman Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya iman, itulah yang akan menyelamatkan kita nantinya, yang akan mengantarkan kita kepada jannah nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan melesatnya perkembangan terkini dan tentunya dengan banyaknya faktor yang mendorong kita untuk dapat tergelincir dalam perbuatan yang mudarat dalam menjaga lisan, baik itu karena pengaruh lingkungan, keluarga, pertemanan, sosial masyarakat, maupun yang terkini melalui media sosial. Untuk tetap istiqomah dalam menjaga lisan, kita memerlukan niat yang kuat dan keteguhan iman. Kita harus senantiasa berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu, mengingat besarnya dampak dari setiap perkataan yang kita lontarkan, baik di dunia nyata, kehidupan sosial, maupun di dunia maya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri ketika takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jamaah rahimakumullah,
Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu dan berhati-hati dalam setiap langkahnya adalah orang yang lebih beruntung. Mereka selalu berpikir sebelum berbicara ataupun bertindak, dan mereka khawatir akan akibat yang mungkin timbul dari ucapan maupun perbuatan mereka. Allah juga memperingatkan kepada kita bahwa setiap ucapan kita maupun perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kahf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka setiap kata yang keluar dari mulut kita atau yang kita ketikkan dalam media sosial, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Jamaah rahimakumullah, di era digital, di era yang serba digital saat ini, arus informasi begitu cepat dan sangat deras. Terlebih, perkembangan saat ini telah masifnya berkembangnya artificial intelligence atau akal imitasi, akal buatan. Setiap saat kita menerima dan membagikan informasi, baik itu melalui media sosial, pesan singkat, ataupun aplikasi lainnya. Namun dengan manfaat besar yang dibawa oleh teknologi ini, kita juga dituntut untuk menjadi pengguna yang bijak. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairan qala man salimal muslimuna min silanihi wa yadihi. Yang artinya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keburukan tidak hanya datang dari ucapan, tetapi juga dari perbuatan, termasuk apa yang kita tuliskan dan kita bagikan melalui media sosial. Jamaah rahimakumullah, salah satu etika bermedia sosial yang penting untuk kita terapkan adalah memahami esensi dari etika itu sendiri, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Tentunya, sebelum membagikan informasi, kita harus memeriksa ulang kebenarannya. Dengan demikian, kita telah menunjukkan kesadaran untuk menjaga adab dalam berinteraksi di dunia maya, sebagaimana kita menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Islam menuntut kita tidak hanya menjaga lisan secara langsung, tetapi juga menjaga apa yang kita sampaikan melalui tulisan di dalam media sosial. Jamaah rahimakumullah, selain menjaga lisan, kita juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Jadikanlah media sosial sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat, pesan-pesan yang baik bagi umat, masyarakat sekitar maupun keluarga, yang membawa maslahat dan mengutamakan keimanan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri dari keburukan, tetapi juga aktif menciptakan kebaikan yang berdampak positif bagi banyak orang. Dengan kita senantiasa melakukan cross-check, recross-check
cek and recheck terhadap pesan-pesan maupun informasi yang kita terima, kita termasuk salah satu orang-orang yang telah berusaha mengoptimalkan media sosial yang kita gunakan dengan penuh hati-hati dan untuk niat kebaikan. Jamaah rahimakumullah, khatib juga mengingatkan kepada jamaah sekalian, dengan melalui media sosial informasi yang terus berkembang, kita harus selalu berhati-hati. Tentunya sebagai manusia, masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus selalu bertabayun, mengcross-check satu sama lain. Hal ini karena ancaman dari media sosial, ancaman dari informasi yang ada adalah salah satunya timbulnya propaganda, timbulnya perang saudara di antara kita semua. Dengan kita berhati-hati dan menyaring informasi serta menyebarkan informasi dengan hal-hal yang positif, kebaikan, insya Allah kita akan selamat dan nantinya kita akan tercatat menjadi satu amal kebaikan yang akan menguntungkan kita di hari kemudian. Aqulu qauli fi hada wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwi 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.